Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqah wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Trimitra Entertainment yang ada di studio ataupun yang lagi stay di rumahnya masing-masing. Ketemu lagi bareng saya Jafar Sodik dalam acara Ngopi Ngobrol Perkara Ibadah. Alhamdulillah hari ini kita sudah menginjak hari ke-21 di bulan suci Ramadan, yang tentunya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjut, jangan lupa teman-teman yang ada di rumah like, komen, dan juga subscribe video channel berikut ini, dan juga tentunya share, bagikan ke seluruh teman-teman kalian. Mudah-mudahan kalian menge-share channel video kita ini menjadikan salah satu amal kebaikan kalian. Tentunya kita bersedekah di bulan suci Ramadan. Oh iya, ngomong-ngomong masalah tentang sedekah nih, teman kita tadi Ririn, siswi SMK Trimitra, sudah membacakan ayat suci Al-Quran mengenai tentang sedekah. Nah, oleh karena itu episode kali ini kita akan berbicara ngobrol perkara ibadah mengenai tentang sedekah di bulan suci Ramadan dengan topik Ramadan berkah dengan sedekah. Oh ya, kalau ngomong-ngomong tentang sedekah nih, biasanya kalau kita kaitkan dengan era milenial, anak-anak zaman sekarang ini nggak lepas yang namanya gadget. Ya, yang namanya HP itu selalu saja dipegang. Segala bentuk kegiatannya selalu dijadikan status, selalu dijadikan story, baik itu di Instagram, di WA, ataupun di Facebook. Salah satu contohnya seperti ini. Nah, kurang lebih dibikin status seperti itu. Kira-kira apakah amal sedekah kita diterima atau tidak? Kalian tentunya penasaran kan? Nah, oleh karena itu mari kita saksikan, kita dengarkan pemaparan materi tentang Ramadan berkah dengan sedekah oleh Bapak Dr. Andes Haji Ian Sutaria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairun ila akhiril ayah.
Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati nikmat-Nya, dan mudah-mudahan sampai ke yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak capek-capeknya dan tak henti-hentinya mengajak kita kepada umatnya untuk senantiasa ikut kepada ajarannya, dan mudah-mudahan kita nanti bisa berkumpul di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pimpinan lembaga, terutama kepala sekolah, SMK Trimitra, Dewan Guru, anak-anak sekalian yang sedang melaksanakan pembelajaran melalui daring. Hari ini terima kasih saya ucapkan kepada kepala sekolah yang telah mempercayai saya untuk menjadi pemateri pada kesempatan hari ini, yang inti daripada temanya adalah sedekah di bulan Ramadan menjadi satu keberkahan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 263 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa magfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Shadaqallahul adzim. Sedekah ini merupakan satu amalan yang hebat, hikmah dan manfaatnya langsung diberikan oleh Allah SWT kepada kita, sehingga dalam kehidupan kita yang saat ini sedang dalam posisi bulan Ramadan, mudah-mudahan amalan sedekah di bulan Ramadan ini semakin kita tingkatkan, karena amaliyah ini merupakan satu pendorong untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai umat yang beriman. Inti daripada berpuasa adalah bagaimana menahan diri dari hawa nafsu, bagaimana kita bisa mendistribusikan jiwa sosial kita kepada rekan-rekan kita sesama muslim, yaitu dengan sedekah. Sedekah kita yang kita amalkan pada bulan Ramadan itu menjadi satu kunci untuk membuka pintu surga, karena sedekah ini merupakan amalan yang faktual yang harus dilaksanakan oleh kita, sehingga kalau kita banyak bersedekah, banyak bersedekah, maka pintu surga sudah ada di depan kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana setiap hari, setiap saat, setiap waktu amalan-amalan kita harus senantiasa teruji dan terucap dari kalimah-kalimah Allah. Sedekah yang dianjurkan oleh Nabi adalah satu, shadaqatun jariyatun. Dalam sebuah hadis disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu. Di sini porsi shadaqatun jariyatun merupakan satu hal yang terpenting untuk membantu saudara kita, terutama bagi kaum duafa, kaum miskin dan tetangga kita yang masih membutuhkan. Hal ini tentunya di bulan Ramadan ini kita harus senantiasa banyak, terutama karena ada sahabat yang bertanya pada saat itu kepada Nabi, ayu shadaqatin ya Rasulullah afdalu? Sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, as-shadaqatu fi Ramadan. Ternyata kata Rasul bahwa sedekah yang paling utama, yang paling afdal kita laksanakan adalah sedekah pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah tidak terasa bahwa Ramadan kita sudah beberapa hari kita laksanakan. Mudah-mudahan semua amalan kita, semua amaliyah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa kami sampaikan dan selalu mengajak kepada umat-umat Islam
yang beriman terutama, karena ajakan berpuasa adalah untuk orang yang beriman. Yang tidak beriman itu tidak ada anjuran untuk berpuasa. Maka dari itu bunyi daripada ajakan ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana telah dianjurkan kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi inti daripada bulan Ramadan, puasa kita adalah untuk membina bagaimana kita menjadi manusia yang muttaqin, manusia yang bertakwa dan mendapat maghfirah serta karomah yang kita butuhkan dalam masa hidup kita, dan kita menjadi orang yang beruntung di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Barangkali kalau kita melihat kepada pelaksanaan sedekah ini yang paling utama di bulan Ramadan, terutama itu adalah memberikan santunan kepada fakir miskin. Dan lebih diutamakan lagi adalah memberikan iftar kepada orang yang mau berbuka puasa. Iftar itu artinya memberikan takjil kepada orang yang mau berbuka puasa. Apalagi di bulan Ramadan ini semua hawa nafsu kita tinggalkan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Artinya apa? Pengendalian hawa nafsu kita agar jangan sampai terjalin lagi hubungan kita dengan setan-setan sebelum bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini kita bertobat dan mulai bersedekah. Kita mulai mencoba, karena bulan Ramadan ini dilaksanakan selama 1 bulan. Puasa kita menjadikan month of training, dilatih selama 1 bulan untuk kita disiplin hidup agar kita tidak kesasar dalam menjalani roda kehidupan ini. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh kita, apa yang didoakan oleh kita, apa yang diminta oleh kita, Allah pasti akan membalasnya. Janji Allah, bulan Ramadan, apa yang kita minta pasti akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mari kita sedekahkan sebagian harta kita, karena tidak ada orang yang miskin karena banyak sedekah. Justru sedekah itu akan menjadi sebuah kunci untuk membuka pintu surga nanti di yaumil qiyamah. Dan para dermawan, marilah kita harta yang kita sisihkan, harta yang kita miliki itu sebetulnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah menganjurkan dan mewajibkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga, terutama kepada fakir miskin, tetangga kita yang kelaparan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ramaikan syiar Islam selama bulan Ramadan ini dan nanti menjadi patokan di bulan-bulan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Trimitra Entertainment, masih stay di channel YouTube-nya Trimitra Entertainment. Kita kembali lagi di acara Ngopi Ngobrol Perkara Ibadah. Saatnya di segmen kuis. Baik, kita untuk kuis yang pertama nih, kita dengar ada telepon masuk. Halo. Assalamualaikum. Ngopi Ngobrol Perkara Ibadah, kartu Tri. Di rumah on terus. Oke, di rumah on terus. Dengan siapa di mana? Dengan Devi di Cikampek. Dengan Devi di Cikampek. Baik, Devi, udah siap pertanyaan ini? Udah siap. Apa makanan yang disunahkan saat berbuka puasa? A. 3 butir kurma. B. 3 butir jeruk. A. 3 butir kurma. Oke, benar jawabannya 3 butir kurma. Terima kasih buat Devi yang ada di Cikampek sudah menjawab pertanyaannya dengan benar. Acara ini disponsori oleh Kartu Tri.
Oke, kita kembali lagi di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ibadah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan banyak perkara ibadah mengenai tentang Ramadan berkah dengan sedekah bersama Pak Haji Ian. Baik, di samping saya sudah ada Pak Haji Ian, kita sapa bersama-sama yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana nih? wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Dari jam berapa di rumah? Ya, kalau Bisa, Bu. direncanakan jam 10, Iya. saya berangkat dari rumah tadi sampai sini jam setengah 9. Iya, tapi sehat ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Baik, kalau saya dengarkan tadi dari isi tausiah Pak Haji ini lumayan cukup menarik dan juga bisa disimak oleh para siswa yang ada di rumah Mudah-mudahan. mengenai tentang sedekah ya. Sedekah ini luar biasa sekali menarik karena pada zaman sekarang tuh biasanya banyak yang sedekah tapi banyak yang dibikin status di media sosial Betul. ya Iya, gitu. iya, iya. Contohnya tadi ada beberapa kegiatan iftar itu ya. Betul. Iftar bagi takjil, takjil gratis. Nah, terkadang Pak Haji suka dibikin status gitu Iya, ya. iya, iya. Itu gimana tuh Pak Haji hukumnya? Terkait dengan perkembangan zaman, Iya. sebetulnya yang diharapkan dan diajarkan oleh agama itu ketika kita memberikan sedekah kepada orang atau sedekah kepada orang lain, Iya. itu harus dengan ikhlas tanpa ada embel-embel ingin dilihat oleh orang lain. Iya. Tapi mungkin dari secara universal, dari segi keumumannya, barangkali dari hatinya kita tanya aja lah, ini untuk dipamerkan atau untuk berdakwah. Oh, Karena berarti kembali lagi ke niat kembali ke kita. niat. Kalau kita niatnya ingin dipamerkan, ingin dilihat orang lain, berarti kurang sempurna. Tapi kalau niatnya berdakwah, insya Allah itu mulia. Ya, jadi kita tergantung niatnya. Betul, Niat kita syiar. Ya, gitu ya. syiar. Oke. Nah, berarti kalau namanya sedekah ada bannya juga. Iya, Tetap ramah ada etika. sedekah. Nah, kira-kira baiknya itu seperti apa sih, Pak Haji? Jadi sedekah itu kita lihat dari segi bahasa ya. Kalau kita berbiasa dengan mengatakan dengan sedekah, itu dari bahasa itu sodako. Sodako. Kata sodako. Jadi sodakotun jariyatun kan. Oh, gitu. iya. Jadi sodako itu ada wajib, ada sunnah. Iya. Yang wajib masuk ke dalam zakat. Oh, iya. Zakat ada dua, zakat fitrah dengan zakat mal. Mal. Zakat fitrah dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ramadan. Zakat mal tergantung kepada nisab yang dimiliki oleh umat Oh, Islam. betul ya. Kalau sodako itu lebih umum. Selain harta yang kita sodakokan, yang kita sumbangkan, yang kita berikan ke orang lain, itu termasuk senyuman juga itu masuk ke dalam sodako, Oh, bukan betul. dalam bidang zakat. Nah, Iya, ini lebih umum, Iya, lebih universal betul. sodako itu. Iya. Jadi tetap senyum juga sedekah ya. Oke. Sodako yang disebut oleh Rasul kan. Betul sekali. Nah, kalau kita melihat gambaran yang ada di sekolah, Betul. biasanya anak-anak tuh suka jajan di kantin Betul. ya. Nah, tiba-tiba si anak ini mentraktir teman-temannya. Itu bagian dari sedekah atau tidak? Itu tergantung juga kepada teman yang mentraktirnya. Itu saya bisa katakan bahwa perbuatan kita tergantung kepada niat kita. Niat orang yang mendermakan uangnya itu karena apa? Kalau dititik dengan ingin pamer, ingin itu orang, saya bilang itu sah-sah saja, tapi secara agama itu tidak sah, sepertinya tidak akan diterima lah seperti Iya. itu. Ya tergantung. Tapi kalaupun dia niat saya ikhlas lah, artinya dalam hati ikhlas betul, ingin traktir teman-teman. Siapa tahu temannya ada yang lebih kaya daripada yang traktir. Iya, iya, Tapi iya. karena memang tidak ada batasan sih. Iya, Kalau iya. dari sedekah mah kan, Iya, karena betul. pemberian harta kepada orang lain atau membantu. Barangkali temannya mentraktir itu karena sedang mendekat ulang tahun, dia syukuran. Saya kira tidak apa-apa seperti itu. Iya, seperti itu. Tinggal kita mah meluruskan niat-niatnya saja lah. Betul. Kecuali kalau dia itu memiliki nazar mungkin ya. Nah, nazar kalau beda kita lagi, ya. nilainya 90 misalkan Betul. gitu ya. Saya akan traktir teman-teman. Itu bukan berarti sedekah, berarti masuknya ke wajib kali ya. Ini wajib karena itu mah Itu sudah nazar. nazar. Oh, iya. Nah, biasanya di sekolah itu ada kegiatan-kegiatan yang bakti sosial keagamaan. Contohnya Iya. seperti ada acara Isra Mi'raj, Iya. ada acara pembangunan masjid, ataupun ada canceling biasanya di Iya, masjid itu iya. ya, ada koimas, koin Iya. infak untuk masjid. Iya. Nah, itu bagian dari sedekah juga mungkin Bagian Pak dari Haji, ya? sedekah. Oh, Namanya iya. infak ya. Infak. Ya. Oke. Nah, kemudian nih Pak Haji, berarti kalau kita sedekah cuman kita diniatinnya itu pengen cepet cari kerja atau pengen punya jodoh Iya, misalnya iya, gitu ya. iya. Nah, itu gimana tuh? Itu boleh nggak tuh? Iya, Kita itu, sedekah ya. dikaitkan dengan sesuatu hal yang kita inginkan. Iya, iya, iya. Pengen cepet kerja atau pengen punya jodoh.
Gimana tuh Pak Haji? Diniatkan seperti itu ya. Iya. Ya secara aturan agama mah pelaksananya sah-sah saja. Sah-sah Tapi saja. mungkin secara agama ya tidak afdol lah seperti itu mah. Karena Yang penting kita kan niat sedekah bukan untuk mencari pekerjaan, karena Allah. Lillahi Artinya begini, ta'ala. lillahi ta'ala saja. Ketika kita sudah mensedekahkan dengan lillahi ta'ala, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Iya. Mungkin Iya. jalan mempermudah untuk mencari kerja karena dia banyak bersedekah. Oh, Niatnya bukan di sana, tapi Iya, karena iya. Allah. Iya, betul. Kalau diterima, Allah akan memberikan jalan tersendiri kepada beliau. Betul sekali. Iya. Baik Pak Haji, mungkin tadi itu cukup jelas beberapa pertanyaannya. Nanti di segmen berikutnya kita akan bedah beberapa pertanyaan yang ada di siswa di rumah. Ya, tentunya sahabat Mitra Entertainment jangan kemana-mana, tetap stay tune di Ngopi Ngobrol Perkara Ibadah. Baik sahabat Mitra Entertainment yang masih stay di rumah, kita kembali lagi di acara Ngopi Ngobrol Perkara Ibadah. Baik nih Pak Haji, kita masuk ke segmen pertanyaan dari siswa-siswi yang ada di rumah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke akun Instagram @smk.trimitra. Kita mulai pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaannya yang pertama dari @arin10. Nih, pertanyaannya Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji, saya ingin mengenal contoh-contoh sederhana tentang sedekah jariyah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah dan apa saja sedekah yang bagus di bulan Ramadan selain uang ataupun barang? Gimana nih Pak Haji? Waalaikumsalam pada si yang telah menanyakan. Sedekah-sedekah yang terbaik buat kita itu kan dalam bentuk harta. Betul. Saya katakan tadi bahwa sekalipun kita tidak punya harta, itu dengan senyuman itu termasuk dengan dalam sedekah. Jadi apa yang diinfakkan itu harus betul-betul secara ikhlas dikeluarkannya, dan insya Allah pasti Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Betul sekali. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang harus melatih diri untuk bersedekah. Sedekah sederhana bagi siswa itu ketika kamu punya uang jajan misalnya 5.000, kamu sisihkan belajar untuk bersedekah 500 atau 1.000 rupiah, itu sudah bagus. Sederhananya seperti itu. Karena tanpa dilatih dari kecil itu akan sulit untuk mengembangkan. Berarti selain dari uang ataupun barang, kita sedekah makanan takjil pun Ya, itu kan sedekah. termasuk barang, makanan ya. Iya. Artinya sedekah itu jadi saya katakan kenapa itu memang yang disedekahkan barang seperti itu. Makanya karena lebih luas pengertiannya, maka sedekah itu dengan senyuman bisa disebut sedekah. Sederhananya kamu membaca kalimat tasbih, tahlil dan istighfar itu sudah termasuk ke dalam sedekah. Oh, gitu, betul. Baik, ini masuk ke pertanyaan yang kedua, datangnya dari Ed Devi. Bagaimana cara kita agar mudah bersedekah dan ikhlas terhadap sedekah yang kita keluarkan? Biasanya kan banyak iming-iming pengen apa. Nah, ini gimana caranya pengen ikhlas gitu Pak ini?
Jadi belajar ikhlas itu sangat sulit ya. Sangat sulit. Karena kita sudah inti dari pembelajaran ikhlas itu kebiasaan. Kita membiasakan diri memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan embel-embel dan kita melupakan apa yang kita sudah berikan kepada orang lain. Kita lupakan saja. Dan Allah mah tidak akan lupa. Iya, Secara betul, manusia itu pasti akan lupa. Nah ini aja kunci sederhana. Ini sederhana semua sebenarnya pelaksanaannya. Iya, betul. Pertama kalau kita membiasakan diri bersaudara dari kecil, insya Allah akan terbiasa ketika kita menjadi orang dewasa dan sudah menjadi kaya. Betul. Jadi intinya pembiasaan. Pembiasaan. Ya, pembiasaan dulu. Nanti semakin terbiasa itu muncullah rasa ikhlas. Di sekolah kan membiasakan diri untuk koropak ya. Iya. Itu aja 500 rupiah aja udah menjadi bekal buat Iya. kamu. Kok imas juga itu termasuk Nah, ya. itu. Harus ikhlas dengan terbiasanya nanti tumbuhlah rasa ikhlas. Baik, kita muncul ke bagian pertanyaan ketiga. Ada dari Ed Amelia Feb 1. Assalamualaikum Pak Haji, saya ingin bertanya nih, apakah boleh kita memberikan sesuatu namun berharap agar mendapatkan balasan yang lebih banyak? Bolehkah kita bersedekah 80.000 dan berharap agar mendapatkan balasan yang lebih banyak lagi? Wah, ini sama hampir kayak tadi nih. Iya. Kita tanyakan langsung nih ke Pak Haji. Gimana tuh Pak Haji? Ya, Kita untuk- berharap lebih banyak lagi datangnya. Jadi untuk yang seperti itu kita tidak usah ada embel-embel ingin berharap banyak. Pokoknya dasarnya ikhlas. Ketika kita ikhlas, Allah pasti akan membalasnya itu aja. Jadi kita suruh untuk mengatakan boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, tapi diterima nggak oleh Allah. Iya. Karena secara aturan agama, kalau hal seperti itu mungkin tidak akan diterima karena menyimpang dari aturan agama. Ikhlas aja dulu. Ikhlas dulu, iya, Jadi kita kuncinya. nggak usah berharap nanti Allah akan berikan dengan sendirinya kok. Betul. Jadi Karena itu memang otomatis. Iya. Ya. Karena itu memang sudah janji Allah. Ya, janji Allah itu Akan otomatis. dilipat Kita gandakan. jangan mengharap pahala gitu. Oke, baik, terima kasih. Ini masuk ke pertanyaan yang keempat dari Unknown ya. Nanya dong Pak Haji, apakah dianjurkan bagi orang yang telah melakukan kemaksiatan untuk bersedekah setelahnya? Jadi ketika ada siswa mungkin ya yang sudah melakukan maksiat, apakah dianjurkan untuk sedekah atau tidak, mungkin seperti itu? Ya. Pertanyaannya sangat sulit dan rumit ya sebenarnya Iya. ini ya. Tidak bertentangan tapi untuk dijawabnya sulit untuk dipahami. Betul. Apakah jadi kalau begitu setiap ada kemaksiatan kita menyuruh dia untuk bersedekah. Dan itu tidak akan menghapus. Tidak akan menghapus karena itu bukan datang dari keikhlasannya, dari hatinya. Oh, seperti Ya, itu, ya. betul sekali. Nah, baik, kita pindah ke pertanyaan yang kelima. Ini dari Nonem ya. Assalamualaikum, mau nanya dong Pak Haji. Dulu aku pernah berniat memberikan sedekah kepada seseorang sejumlah uang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan dia. Tapi aku batalkan rencana tersebut karena kebutuhan mendadak. Tapi aku belum nyampein ke dia kalau aku bakal bantu dia. Apa hukumnya kalau seperti ini? Jadi mungkin maksudnya dia udah berencana mau niat ngebantu, cuman dia nggak jadi karena ada kebutuhan yang sangat mendesak. Itu gimana Pak Haji hukumnya? Terima kasih Adek. Untuk hal yang seperti itu kejadiannya mungkin bukan Adek saja yang merasakan, banyak mungkin ya. Karena janji itu kadang-kadang manis tapi kadang-kadang juga meleset ya. meleset ya. Kalau Adek pun jadi seperti itu, kalau tidak dipenuhi, yang ngomong aja kepada yang bersangkutannya, mohon maaf, saya sudah niatnya sudah mendapat pahala, niatnya saja, apalagi pelaksanaannya. Tetapi karena ada halangan untuk melaksanakan itu, niatnya sudah masuk ke dalam pahala, kemudian bilang saja kepada yang bersangkutan, mohon maaf, tahun ini kami tidak bisa melaksanakan dan membantu itu. Insya Allah ke depan, insya Allah mereka juga akan terbuka hatinya untuk Betul, baik. Itu mungkin beberapa pertanyaan yang datang ke akun Instagram di SMK. Pak Haji, terima kasih banyak untuk materi hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat siswa-siswi yang ada di rumahnya, balasan yang lebih berlipat ganda lagi. Baik, Pak Haji, terima kasih banyak ya atas pemaparan materi kali ini mengenai tentang berkah sedekah di bulan suci Ramadan gitu. Mudah-mudahan semua siswa-siswi yang ada di rumah bisa menyimak, bisa memahami dan juga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih Pak Haji yang sudah hadir ke studio Trinitra Entertainment. Pak Haji mudah-mudahan sehat seterusnya. Baik,
Sahabat Trimitra Entertainment yang ada di rumah, intinya pada hari ini kita harus bergemar sedekah di bulan suci Ramadan dengan penuh rasa ikhlas. Apapun bentuknya, mudah-mudahan Allah akan membalas dengan balasan yang lebih berlipat ganda lagi. Tetap bersama kami di acara Ngobrol Perkara Ibadah. Salah ya? Baik sahabat Trimitra Entertainment, kita kembali lagi di acara Ngobrol Perkara Ibadah. Tak terasa 45 menit ke belakang kita ngobrol-ngobrol banyak seputar tentang ibadah, terutama sedekah di bulan suci Ramadan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video channel kita di bawah ini. Kami ucapkan terima kasih kepada SMK Trimitra dan seluruh para pendukung yang sudah mendukung program kita hari ini. Dan juga saya, Japar Sodik, beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Saatnya yang muda berkarya. See you di next video kita, Ngobrol Perkara Ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.